Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Udah lama nih ya, saya nggak ngonten. Jadi pengen ngonten lagi nih karena ada banyak banget kesibukan di ya bulan-bulan bahkan tahun-tahun lalu. Karena di kerjaan juga masih ribet banget, ditambah eh, kerja sambil kuliah juga. Jadi dari hari Senin sampai ketemu Minggu, ketemu Senin lagi, sama sekali nggak ada waktu buat ngonten. Jadi ya begitulah. Ya oke, sebelumnya perkenalan dulu nih, nama saya Dwi Haji Pangestu, biasa dipanggil Dwi. Jadi kegiatan saya sehari-hari, ya hari Senin sampai hari Jumat biasa kerja, kantoran, Sabtu, beberapa bulan lalu kuliah, dan Alhamdulillah udah selesai. Jadi sekarang ya Sabtu Minggu waktunya luang. Di sini saya mau sharing aja ya, berbagi tips untuk teman-teman, siapa tahu ada yang berminat untuk kuliah sambil bekerja atau sebaliknya kerja sambil kuliah, mungkin tips ini bisa berguna gitu. Khususnya untuk teman-teman yang ingin mandiri, pengen kuliah dengan pendanaan sendiri gitu ya, nggak terlalu merepotkan orang tua. Ya ini nanti cocok sih untuk kalian. Oke, langsung aja. Tips untuk bisa kuliah sambil kerja di perantauan dengan biaya sendiri. Pergi merantau persiapannya itu nggak main-main ya. Anda perlu siapkan mental, terus tekad, terus tujuannya apa. Nah, lalu jauh-jauh untuk merantau itu tujuannya fokus untuk cari kerja atau sekedar ingin mencari pengalaman, itu harus ditentukan dulu dan harus disiapkan. Karena pertimbangannya itu Anda akan jauh dengan orang tua. Dan Anda harus bisa proteksi diri, seperti harus bisa jaga diri, harus pandai memilah pergaulan, supaya tidak tersesat. Karena di perantauan itu kita nggak tahu kita akan ketemu dengan siapa, kita akan berada di kondisi yang seperti apa kelanjutannya, dan kita juga harus bisa mawas diri lah gitulah. Lalu ketika Anda di perantauan, Anda juga harus ada komitmen dan tanggung jawab. Dan itu nggak main-main ya. Anda harus bisa jaga kesehatan. Yang biasanya dulu harus harus diingetin sama orang tua. Jangan makan inilah, istirahat yang cukup lah, atau apalah supaya sehat. Nah, Anda harus bisa secara mandiri menjaga supaya Anda itu tidak gampang sakit, seperti ya rajin olahraga, terus makan makanan yang sehat, terus juga Anda juga harus menghindari hal-hal yang negatif lah gitulah. Selanjutnya juga Anda harus bisa menjaga keuangan. Jadi ketika Anda nanti kerja di perantauan, ya Anda harus bisa menyisihkan dari gaji itu untuk ditabung atau diinvestasi atau dikirim ke orang tua. Jangan sampai di perantauan Anda itu boros, maka Anda akan pulang ke kampung tanpa adanya hasil. Anda juga harus punya skill mengatur waktu. Jadi ketika Anda ingin memutuskan untuk kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja, jangan sampai kedua-duanya ini terkorbankan. Anda harus mengorbankan waktu main, terus waktu main game, gimana caranya kerjaan nggak mengganggu kuliah, kuliah nggak mengganggu kerjaan, itu juga nanti harus Anda siapkan. Lalu jangan lupa untuk pertimbangkan hari kerja. Jadi ketika Anda bekerja, misalkan kayak saya hari Senin sampai Jumat bekerja, maka ya saya bisa ada waktu luang di hari Sabtu Minggu. Nah itu bisa untuk ngambil kuliah yang hari kelas karyawan, biasanya ada yang kelas Sabtu Minggu. Atau bisa juga siangnya kerja, malamnya kuliah, seperti itu. Setelah semuanya itu udah Anda persiapkan, maka lanjut ke cari referensi kampus. Anda harus tahu nama-nama kampus di sekitaran Anda. Anda bisa cari di Google lah, kayak dulu saya carinya di Google. Yang dulu saya cari itu adalah kampus yang dengan budget pendaftaran awal dan pendaftaran per SKS-nya tuh murah.
karena harus dipertimbangkan dengan modal kita berapa, terus kemampuan kita untuk membayar per semester kampus itu berapa, itu juga harus dipertimbangkan. Dulu kampus yang saya cari itu kampus dengan akreditasi yang baik, ya minimal B lah ya, jangan yang C. Terus dengan budget untuk pendaftaran awal dan biaya-biaya per semesternya itu murah. Jadi saya bisa selisihkan beberapa uang untuk tabung dan untuk kuliah dan investasi lain-lain. Seperti itu. Dan juga jarak juga perlu dipertimbangkan karena jangan sampai kita pilih kampus yang terlalu jauh karena itu nggak efisien ya. Selanjutnya pilih jurusan. Pilihlah jurusan yang sesuai dengan keinginan benar-benar pilihan Anda, bukan dari sokongan atau dari suruhan orang lain. Pilihlah jurusan A, pilihlah jurusan B, sedangkan Anda nggak menginginkannya. Setelah itu, Anda juga harus menabung untuk yang pertama pendaftaran. Biaya pendaftarannya berapa, harus dibudget. Lalu, siapkan juga alat penunjang seperti laptop, tuh, karena ya harus proper juga sih. Tapi gini, untuk yang satu ini sebenarnya bisa disiapkan di awal, bisa juga disiapkan sembari kita berjalan gitu, karena dari kawan-kawan dulu, teman-teman aku juga dulu ada yang kuliah dulu tapi dia belum punya laptop. Nah, dia baru kebeli laptop di semester 4 kalau nggak salah, tapi nggak masalah. Jadi kalau misalkan ada tugas, dia bisa pinjam ke teman atau bisa juga ke warnet seperti itu. Selanjutnya juga Anda pikirkan hari kuliahnya di hari apa. Jangan sampai menimpa atau mengganggu hari kerja Anda. Misalkan Anda hari kerjanya hari Senin sampai hari Jumat, ya kalau bisa kuliah di hari Sabtu atau Sabtu Minggu gitu kan. Kalau misalkan nggak bisa, ya ada juga kampus-kampus yang dia bisa kuliah di hari Kamis. Ada juga yang di jam malam. Bisa jam malam itu mulai dari jam 7 sampai jam 10 malam. Itu juga boleh. Ya disesuaikan aja sama jam kerja kalian. Dan selanjutnya jangan lupa izin ke tempat kerja Anda. Jangan sampai Anda diam-diam kuliah tanpa konfirmasi ke pihak pemberi kerja, seperti ke HRD mungkin, atau Anda bisa izin ke bosnya langsung. Yang penting ada pemberitahuan dulu supaya nanti tidak disalahkan. Dan yang terakhir, fokus dan doa. Itu penting banget. Kalau Anda nggak fokus dari awal, Anda nggak bakal bisa lancar. Ada pengalaman dari rekan saya yang dia awalnya sih pengen kuliah, ngikut-ngikut gitu, tapi cuman sampai semester 3 karena dia nggak fokus. Jadi supaya tuntas, nggak ada kendala-kendala ke depannya. Ya, sekian tips dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa like dan subscribe, dan boleh komen misalkan mau tips apa lagi nih, nanti saya bikinkan videonya. Terima kasih.